Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebijakan lainnya. Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 5 Hukum Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video kami tentang financial technology. Di sini ada teman saya, Maria Prabodindia Sinaga dengan NIM 5 digit terakhir 30329. Perkenalkan, saya Grizelda Petra Rias Tompul dengan NIM terakhir 30312. dan saya sendiri Muhammad Tarian Akbar dengan NIM terakhir 40528. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kami akan membahas mengenai definisi dan juga sejarah dari financial technology sendiri. Financial technology atau fintech merupakan gabungan dari dua kata yang berarti financial dan teknologi. Financial berarti keuangan, teknologi berarti inovasi-inovasi dalam hidup kita yang membuat kehidupan dan kegiatan sehari-hari semakin mudah. Financial technology di Indonesia sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya teknologi itu sendiri, terutama teknologi informasi dan telekomunikasi, di mana hadirnya teknologi tersebut membuat perputaran keuangan dan juga peminjaman dan juga asuransi dan sebagai macam lainnya menjadi lebih mudah. Dulunya masyarakat harus mengantri di bank, namun sekarang masyarakat hanya perlu membuka aplikasi untuk melakukan sebuah transaksi dalam jumlah yang besar. Financial technology sendiri di Indonesia diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Kemunculan financial technology sendiri tidak terjadi secara tiba-tiba. Awalnya teknologi keuangan sudah digunakan pada tahun 1950 sejak kartu kredit pertama digunakan. Kemudian revolusi digital di awal tahun 2000-an menjadi titik balik utama di mana akses internet, pertumbuhan smartphone dan juga perubahan gaya hidup konsumen menjadi pemicu utama lahirnya berbagai startup financial technology di dunia. Fintech sendiri hadir sebagai solusi atas berbagai keterbatasan layanan keuangan yang konvensional. Misalnya masyarakat di daerah terpencil kini bisa membuka rekening dan mengakses layanan keuangan hanya melalui ponsel. Proses pinjam-meminjam uang bisa dilakukan cepat tanpa harus datang ke kantor bank, dan juga hal ini membuat layanan keuangan dan juga perputaran keuangan di Indonesia menjadi semakin cepat, praktis, dan efisien. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech sangat pesat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, terdapat ratusan perusahaan fintech yang beroperasi mulai dari pembayaran digital, pembiayaan, dan juga teknologi asuransi seperti ini, dan ini. Pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia terus mengatur dan mengawasi agar ekosistem ini tetap aman dan sehat. Pengaturan mengenai fintech sendiri terdiri pada POJK nomor 10 tahun 2022 dan juga POJK nomor 13 tahun 2018. Fintech bukan hanya tentang teknologi, tetapi fintech juga menyangkut tentang bagaimana kita menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh semua orang. Fintech telah memudahkan kehidupan seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya bagi mereka yang ada di wilayah terpencil dan juga memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang konvensional secara terbatas. Contohnya seperti bank dan juga ATM dan juga sebagai macam lainnya. Dengan adanya fintech, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, sehingga hal tersebut mempermudah perputaran keuangan dan juga mengembangkan perekonomian Indonesia. Fintech harus tetap diawasi oleh OJK dan juga dikembangkan oleh masyarakat dan juga semua lembaga pemerintahan agar hal tersebut mempermudah perputaran ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ke pengertian dari financial technology itu sendiri. Financial technology merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan, atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial yang juga mendapat sentuhan teknologi modern. Apabila melihat dari pengertian yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech sendiri biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sedangkan bila kita lihat dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni peraturan pada tahun 2017, pasal 1 angka 1, dikatakan bahwa fintech merupakan penyelenggaraan teknologi finansial yang menggunakan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, atau model bisnis, serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Selanjutnya, terdapat beberapa pengaturan terkait fintech tersebut.
Pertama, ada Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Peraturan ini memberikan serangkaian kerja operasional bagi perusahaan fintech. Yang kedua, ada POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yang mana mengatur terkhusus terkait P2P lending. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK yang memperkuat payung hukum industri fintech, termasuk mewajibkan perusahaan P2P lending untuk memiliki izin dari OJK dan sistem elektronik yang terdaftar di Kementerian Kominfo. Salah satu jenis dari fintech adalah pinjaman online dengan skema peer-to-peer atau P2P lending. Implementasi layanan fintech berbasis P2P lending ini di Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi digital sektor keuangan yang tengah berkembang pesat. P2P lending sendiri merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower melalui internet, tanpa perlu melalui perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Inovasi ini tidak hanya mempermudah akses pembayaran, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang selama ini sulit memperoleh kredit dari lembaga konvensional. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK Nomor 10 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan P2P lending, mengatur tata kelola, mekanisme operasional, serta perlindungan hukum bagi para pelaku di dalamnya. Berdasarkan peraturan tersebut, di Pasal 8 Ayat 1, perusahaan pemberi pinjaman harus memperoleh izin usaha dari OJK terlebih dahulu, dan di Pasal 10 Ayat 1, perusahaan juga perlu mengajukan izin sebagai penyelenggara paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal izin usaha dari OJK. Permohonan izin ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun setelah pendaftaran disetujui oleh OJK. Selanjutnya, ada mekanisme P2P lending secara umum. Yang pertama, pendaftaran dan verifikasi. Pemberi pinjaman atau lender dan peminjam atau borrower mendaftar dan verifikasi melalui platform P2P yang diadakan secara online. Yang kedua, peminjaman mengajukan permohonan pinjaman dengan melengkapi data dan dokumen yang diperlukan. Setelah itu, platform akan melakukan analisis kelayakan berdasarkan laporan keuangan dan faktor-faktor lain sesuai indikator yang berlaku. Yang ketiga, platform P2P lending mengevaluasi aplikasi pinjaman dan menentukan resiko serta tingkat bunga yang sesuai. Pinjaman yang disetujui akan ditampilkan di pasar daring untuk dipilih oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman kemudian memilih dananya untuk mendanai pinjaman yang tersedia di platform. Dana yang terkumpul dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan ke peminjam jika mencapai target selama masa pendanaan atau funding period. Jika tidak tercapai, maka dana akan dikembalikan ke pemberi pinjaman. Yang kelima, setelah pinjaman didanai penuh, peminjam mendandatangani perjanjian pinjaman dengan platform dan dana dicairkan kepada peminjam. Yang keenam, peminjam membayar cicilan pokok dan bunga sesuai jadwal yang telah disepakati di awal, dan pemberi pinjaman menerima pengembalian dana beserta bunga yang dapat diinvestasikan ke pinjaman lain. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas terkait dengan crowdfunding. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang melambat akibat perlambatan ekonomi global. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah telah menerapkan insentif ekspor dan kemudahan dalam perizinan usaha. Dalam situasi ini, Indonesia perlu mempertimbangkan instrumen keuangan yang telah berkembang secara global seperti crowdfunding. Crowdfunding itu sendiri dikenal dengan skema pendanaan demokratis, di mana pendanaan proyek dihimpun dari banyak orang dalam jumlah kecil melalui platform internet yang mudah diakses. Berbeda dengan situs jual beli, crowdfunding menampilkan proyek yang membutuhkan dana, bukan produk untuk dijual. Secara global, crowdfunding telah bertumbuh dengan sangat pesat. Pada tahun 2014, terdapat 1.250 platform yang menghimpun dana 162 miliar US dollar menjadi 344 miliar US dollar pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016, jumlah platform mencapai 2.000 dengan total pendanaan sekitar 60 miliar US dollar, melebihi modal ventura tradisional. Konsep ini pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 2003 melalui Artist Share, lalu diikuti oleh Kickstarter dan GoFundMe. Selanjutnya, kita memasuki ke jenis-jenis crowdfunding. Terdapat 4 jenis utama crowdfunding, yakni yang pertama donation-based, di mana jenis ini memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan. Umumnya digunakan untuk proyek bersifat sosial atau non-profit, seperti pembangunan panti asuhan ataupun sekolah. Selanjutnya, terdapat reward-based, di mana pendukung proyek mendapatkan imbalan berupa barang, jasa, atau hak istimewa, bukan bagian dari keuntungan.
skema ini sering digunakan dalam industri kreatif seperti pembangunan. Selanjutnya, terdapat debt-based yang serupa dengan pinjaman biasa, di mana investor memberikan dana sebagai pinjaman dan menerima imbal hasil berupa bunga. Selanjutnya, terdapat equity-based, di mana investor menyetor dana sebagai bentuk ekuitas atau kepemilikan di perusahaan dengan imbal berupa hasil dari dividen itu sendiri. Crowdfunding menerapkan peluang besar sebagai sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan rintisan atau startup dan juga UMKM yang seringkali mengalami kesulitan memperoleh pinjaman bank karena kendala agunan atau kendala kepercayaan. Selain biaya yang cenderung lebih murah, crowdfunding juga membuka peluang investasi bagi masyarakat umum dengan potensi laba yang lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank, meskipun tentunya disertai dengan risiko yang lebih besar. Di sisi lain, crowdfunding juga diyakini memberikan dampak eksternalisasi positif seperti mendorong semangat kewirausahaan karena akses pendanaan yang lebih mudah. Dengan basis operasional yang berbasis internet, crowdfunding juga berpotensi memperluas partisipasi masyarakat di dalam dunia investasi. Selanjutnya, kami akan membahas terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan fintech dibandingkan dengan bank. Kelebihan fintech dibandingkan bank, yang pertama, akses yang lebih mudah dan juga cepat. Fintech umumnya berbasis aplikasi atau website yang memungkinkan akses 24/7 tanpa harus datang ke kantor fisik. Yang kedua, proses pengajuan, verifikasi, dan juga pencairan dana yang bisa dilakukan dalam hitungan menit hingga jam. Yang kedua, lebih inklusif, di mana fintech menjangkau masyarakat unbanked atau underbanked yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional seperti pelaku UMKM atau pekerja informal. Selanjutnya, inovatif dan fleksibel, di mana fintech menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seperti pinjaman mikro, pay later, crowdfunding, robo-advisor, dan sebagainya. Banyak fintech yang memberikan kemudahan tanpa jaminan atau agunan. Selanjutnya, biaya administrasi yang lebih rendah, di mana operasional digital membuat biaya layanan fintech seringkali lebih rendah dibandingkan dengan bank, terutama dalam hal melakukan transaksi besar. Selanjutnya, user experience yang lebih interaktif, di mana tampilan antarmuka yang modern, edukatif, dan mudah dipahami terutama oleh generasi muda yang digital. Selanjutnya, kekurangan fintech dibandingkan dengan bank. Yang pertama, regulasi yang masih berkembang. Pengawasan terhadap fintech belum seketat dengan pengawasan terhadap perbankan. Hal ini menimbulkan potensi risiko perlindungan konsumen yang lebih rendah. Yang kedua, terdapat risiko keamanan dan privasi data. Karena sepenuhnya dijalankan secara digital, fintech sendiri lebih rentan terhadap serangan cyber dan kebocoran data pribadi jika sistem keamanannya lemah. Selanjutnya, biaya dan bunga yang tersembunyi. Beberapa layanan pinjaman fintech bisa mengenakan bunga tinggi atau biaya tersembunyi, terutama pada pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, tidak semua fintech terdaftar dan diawasi oleh OJK. Masih terdapat penyedia layanan ilegal yang belum mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sehingga merugikan pengguna. Yang terakhir, kapasitas pendanaan terbatas, di mana fintech biasanya tidak memiliki likuiditas sebesar bank sehingga nominal pendanaan atau pinjaman yang ditawarkan cenderung lebih kecil. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.